Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Nurdiansyah dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita masih membahas teks biografi materi ketiga, yaitu menganalisis makna dan kebahasaan teks biografi. Adapun tujuan pembelajaran dari materi pembelajaran ini yaitu yang pertama, sahabat pelajar harus mampu mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Kemudian yang kedua, sahabat pelajar harus mampu mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Dan yang ketiga, sahabat pelajar harus mampu menemukan pola penyajian dari karakter unggul dalam teks biografi. Nah, 3 hal ini yang akan kita bahas. Namun sebelumnya, mari kita berdoa yang baik, yang khusyuk, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari pada kesempatan ini itu bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menyampaikannya ke yang lain. Amin. Mari kita bahas tujuan belajar yang pertama, yaitu mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Salah satu ciri teks naratif termasuk di dalamnya adalah biografi dan hikayat. Paragraf-paragraf di dalamnya ditulis secara naratif. Artinya, ide pokok paragraf dalam teks tersebut tidak terdapat dalam satu kalimat utama, tetapi menyebar dalam semua kalimat pada paragraf tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui informasi pokok dalam teks biografi, pembaca dituntut untuk benar-benar dalam memahami teks tersebut. Mari kita belajar dalam menentukan pokok informasi dalam sebuah teks. Nah, di sini ada 2 kolom. Kolom pertama adalah kutipan teks, kemudian kolom kedua yaitu pokok informasi dari kutipan teks tersebut. Yang pertama, kutipan teksnya adalah B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Arif Kemal. Berarti dari kutipan ini ya, kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Pokok informasinya adalah B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Bagaimana cara membuat pokok informasi ini? Caranya adalah pertama, sahabat pelajar harus memahami isi teks yang dibaca. Kemudian setelah itu, ya, munculkan pertanyaan, apa sih teks tersebut? Setelah itu, cari poin-poin penting dari teks tersebut. Di sini kan poin pentingnya adalah tentang B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia dan dia lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Sementara anak, gelar, kemudian istri, orang tua itu hanya informasi tambahan saja. Ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Kutipan teksnya, Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Nah, informasinya, setelah ayahnya meninggal dunia, ibunya berperan sebagai tulang punggung keluarga. Jadi ini bisa dikatakan kesimpulannya ya. Jadi ini bisa dikatakan pokok informasi ini simpulan yang menjadi poin penting dari teks tersebut itu apa.
Ini berarti poin pentingnya adalah setelah ayahnya meninggal dunia, maka ibunya yang berperan sebagai tulang punggung keluarga. Selanjutnya, di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Kemudian, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie terjadi referendum di Timor Timur, sampai akhirnya Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan DPR atau MPR. Pokok informasinya, Habibie atau B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilu, dan Undang-Undang tentang Susunan Kedudukan DPR atau MPR. Ini contoh selanjutnya, bisa disimak sendiri ya. Ini kutipannya, kemudian ini pokok informasinya. Oke, sambil sahabat belajar menyimak, saya ucapkan terima kasih pada sahabat cerita kita yang telah mensubscribe video ini. Semoga dengan mensubscribe video ini lebih berkembang. Oke, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Teks biografi menggunakan beberapa kaidah kebahasaan. Yang dominan biasanya sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu ia, dia, atau beliau. Nah, kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Contohnya, Georgesa, putra Papua, sangat menyukai pelajaran fisika. Ia, ini kata gantinya, berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Berkat ketekunannya, si jenius dari Papua ini mendapatkan beasiswa hingga ke luar negeri. Meski kini telah sukses, Oge, begitu biasanya dia dipanggil, tetap menjadi pribadi yang ramah dan tidak sombong. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya, yaitu belajar, membaca, dan melempar. Ini merupakan kata kerja. Yang ketiga, banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Kata-kata yang dimaksud itu contohnya adalah kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh, seperti jenius, rajin, ulet. Dalam melakukan deskripsi, seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh kopulatif, adalah, dan merupakan. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya yaitu diberi, ditugaskan, dan dipilih. Kelima, banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contohnya, memahami, menyetujui, menginspirasi, atau mencintai. Nah, banyak menggunakan kata sambung atau kata depan ataupun nomina yang berkenaan urutan dengan waktu. Contohnya, sebelum, sesudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, pada tanggal, nantinya, selamanya, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu menentukan pola penyajian karakter unggul tokoh. Dalam menyampaikan karakter unggul tokoh, penulis dapat menggunakan cara yang berbeda. Ada yang disampaikan dengan cara langsung, ada yang dilakukan secara deskriptif. Mari kita analisis dua teks ini.
Yang pertama yang di warna ungu, B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Nah, dalam kutipan tersebut, penulis menyampaikan karakter unggul tokoh secara langsung. Artinya, karakter unggul tokoh dituliskan secara langsung sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat. Dalam kutipan tersebut, penulis secara langsung menyatakan bahwa Habibie adalah sosok yang layak dijadikan panutan sebagai bagi bangsa Indonesia. Kemudian, kita lihat nih kutipan yang kedua. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Habis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Nah, pada contoh tersebut, yang teksnya di warna putih ini, penulis tidak secara langsung menyebutkan bagaimana karakter unggul tokoh. Penulis menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan bagaimana cara tokoh menghadapi permasalahan keuangan yang dihadapinya, yaitu dengan cara bekerja. Jadi setelah itu dia belajar juga. Ya, kita lanjutkan. Penulis juga bisa menggambarkan watak tokoh dengan menuliskan dialog tokoh tersebut. Nah, contohnya, saya ingin jadi ilmuwan. Sebenarnya ilmuwan itu untuk mempermudah hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat hidup manusia menjadi nyaman. Saya berharap kalau saya menjadi ilmuwan, saya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman, kata dia. Ini kan bentuk dialog. Ya. Dari dialog tokoh Giorgesa, pembaca diberikan gambaran bahwa tokoh tersebut adalah sosok yang mempunyai jiwa kemanusiaan yang besar. Hal ini terungkap dari keinginannya untuk menjadi seorang ilmuwan agar dapat membuat manusia hidup nyaman. Kemudian, cara tidak langsung lainnya juga bisa dilakukan penulis dengan menghadirkan tokoh lain. Kutipan teksnya, semua anak mama tidak manja dengan uang, sebab kami tidak punya uang, tutur Mama Nel. Melalui kutipan di atas, Mama Nel atau Ibu Giorgesa menyatakan bahwa anak-anaknya termasuk di dalamnya Giorgesa adalah anak-anak yang bisa mengerti keadaan orang tuanya. Baik, inilah rangkaian materi dari menganalisis makna dan pembahasan teks biografi. Semoga bermanfaat. Jika ada beberapa hal yang perlu didiskusikan, silahkan di kolom komentar. Kita belajar bersama. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.